kita memang masih ada di bulan yang membicarakan tentang planning. Saya nggak akan lelah untuk bersuara dan kemudian berteriak kepada saudara-saudara kalau itu memang perlu untuk membangkitkan saudara. Supaya kita percaya bahwa kita benar-benar punya masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Amin. Saya kemarin gitu ya di dalam mobil, saya dengar radio di mobil suami saya ketika pulang. Dan saya mendengar sebuah obrolan gitu di radio yang sangat bagus buat saya. Dan kemudian menolong saya untuk memperlengkapi khotbah yang saya siapkan hari ini. Pernahkah saudara berpikir gitu ya, mengapa beberapa orang benar-benar sukses gitu ya, dan beberapa orang seperti stuck di tempat yang sama begitu terus? Kita selalu ketemu orang, kalau kita ketemu orang kita selalu melihat keadaan orang itu, bukan? Dan saya senang sekali kalau kita ketemu sesuatu yang bertumbuh, sesuatu yang progresnya baik. Tadi waktu kalau saudara datang lebih cepat, saudara pasti akan mendengarkan Vivian menyanyi gitu ya. Vivian anaknya Vincent. Ya, Vivian ini ada di gereja ini sejak dalam kandungan ibunya, kira-kira begitu. Jadi saya menyaksikan bagaimana dia bertumbuh. Saya menyaksikan bagaimana dia mulai berani naik panggung. Dengan bantuan papanya, dengan bantuan orang-orang yang masih jadi ulang di sini, ulang di sini. Tapi tadi waktu dia menyanyi dengan penuh keberanian. Dia menyanyi, dia menunjukkan progres yang baik. Saudara-saudara, siapa yang diberkati dengan nyanyian Vian tadi? Saya pengen suruh dia menyanyi lagi di sini karena lagunya bagus sekali tentang impian. Dan kalau kita sudah punya impian, kita mesti bangkit lagi, betul ya Vian ya? Kita mesti berusaha lagi, kita harus semangati diri kita supaya impian itu jadi kenyataan. Dan dia menyanyikan kan so good. Dan kita senang mengamati pertumbuhan setiap orang. Believe me, percayalah gitu ya. Kami para pemimpin di sini senang sekali melihat jemaat yang bertumbuh. Katakan amin. Jadi kalau misalnya saudara mengalami stagnasi, maka itu akan menjadi burden, itu akan menjadi beban doa kami. Karena kami ingin saudara mengalami transformasi, perubahan, sehingga saudara sendiri mencapai potensi maksimal saudara. Dan memang kadang menyedihkan saudara-saudara ketika bertemu dengan beberapa jemaat yang meskipun diajar dengan pelajaran yang sama, meskipun diberkati dengan firman yang sama seperti Maya bilang tadi gitu ya, meskipun mendengarkan firman Tuhan yang sama, namun mereka ada di fase seperti stuck, nggak kemana-mana. Dan ini harus menjadi catatan buat kita bersama-sama supaya kita bisa saling menarik orang lain. Supaya yang masih di bawah bisa naik ke atas. Yang setuju bilang amin. Ini harus menjadi gereja di mana orang yang masih di bawah itu kita bisa tarik naik ke level selanjutnya. Ini harus menjadi komitmen kita bersama gitu ya. Karena kasihan juga kalau ada yang ketinggalan di belakang. Cuman memang kadang mereka tuh begitu mengganggu gitu ya. Karena kita sudah berbicara supaya mereka naik level dan mereka masih berkeras mau ada di situ terus. Sampai kadang-kadang saya sudah bilang, ya sudah kalau dia tidak mau naik, ayo kita naik, kita saja tinggalkan dia di situ dan kita naik. Kedengaran seperti kejam, tapi sometimes kalau kita ditinggalkan sendirian, kita baru bisa mulai mikir, ya, mana teman-teman saya dulu? Mereka mengapa sudah di depan? Mengapa mereka sudah di atas dan saya masih di sini? Nah nanti kalau orang itu sadar, orang tetap ada di sana untuk menelurkan tangan kita. Dan mari Jo. So dari dulu Kak tak bilang anak-anak badengan. Coba bilang orang di kanan dan kiri bilang taso bilang lama anak-anak badengan. Kesalahan bukan ada pada televisi, tetapi ada pada mata Anda. Dan perbedaan terbesar antara orang yang bertumbuh, belum sukses ya, yang bertumbuh hidupnya, dan orang yang gitu-gitu aja sebenarnya terletak dalam planning. Merencanakan, sama-sama bilang merencanakan. Kalau kamu gak pernah merencanakan hidupmu sendiri, siapa yang akan merencanakan hidupmu?
Kalau kamu sendiri gak pernah merenungkan dan memikirkan tentang bagaimana membuat hidupmu menjadi lebih baik, siapa yang akan memikirkan? Siapa yang akan menolong engkau? So itu mesti start dari kita untuk mulai merencanakan. Dan pagi ini saya akan berbicara how to start it. Minggu 2 minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang mulailah dengan doa. Saya mau tanya, saudara sudah berdoa? Yang sudah berdoa angkat tangan bilang saya. Saudara harus berdoa untuk itu. Minta pikiran dicerahkan, minta pikiran diterangi. Supaya saudara bisa merencanakan dengan baik. So sekarang sudah berdoa pastor tapi gak bisa mau tulis apa yang pertama. Maka yang pertama yang harus saudara tulis adalah apa yang hatimu inginkan. Itu penting. Ulang ya. Apa yang hatimu inginkan. Bukan kesuksesan orang lain. Kita sering salah dalam menyusun rencana. Karena kita sering itu menulis sesuatu bukan berdasarkan apa yang hati kita benar-benar inginkan, tapi kita lihat orang lain. Contoh begini. Sela buka usaha bakso, berhasil. Dan ketika kita merencanakan tahun depan kita bagi, bisnis bakso bagus ya. Jadi saya akan merencanakan tahun 2025 saya akan buka usaha bakso. Mungkin itu yang sering terjadi. Atau kita lihat bisnis apa yang bagus. Oh bisnis ini. Gini, it doesn't matter kalau kita terinspirasi dari kesuksesan orang lain. Memang kita harus terinspirasi. Dan kita perlu inspirasi dari mereka yang sudah berhasil, dari mereka yang sudah bagus. Kita perlu inspirasi dari mereka. Tapi inspirasi itu gitu ya, inspirasi itu tidak boleh menggantikan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Sesuatu yang memang sejak awal Tuhan sudah taruh. Kita suka menginginkan kesuksesan orang lain. Tetapi kok kesuksesan orang lain itu punya jalannya sendiri. Kita boleh terinspirasi dari kesuksesan orang lain. Tapi kita sendiri harus mengetahui apa yang hati kita mau. Apa yang hati kita sungguh-sungguh inginkan. Karena apa yang hati kita inginkan itulah yang akan menarik kita. Sehingga kita bisa berjalan dalam masa depan seperti yang Tuhan mau. Bilang amin dulu. Jadi first thing first, after you pray, sesudah saudara berdoa, saudara harus cari tahu apa keinginan hatimu. Sama-sama bilang keinginan hatimu. Mazmur 37 ayat 4 bilang begini. Dan bergembiralah karena Tuhan. Delight yourself in the Lord. Bergembiralah di dalam Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sama-sama bilang apa yang diinginkan hatimu. Nah ini penting saudara-saudara. Apakah yang hati kita itu inginkan adalah kesuksesan, kemasyhuran dan lain-lain? Saya rasa no. Hati kita tuh punya sesuatu yang Tuhan taruh di dalamnya. Itu yang kita tahu itu benar-benar dari Tuhan. Dan sebenarnya hanya kita yang tahu itu. Jarang orang lain tahu sampai kita menceritakan kepada orang lain. So first thing first after prayer adalah tahu kamu tuh maunya apa. Ini masalah. Kita nggak tahu apa yang kita mau. Kita suka berpikir kita tuh selalu menginginkan apa yang orang lain punya. Apa yang orang lain miliki. Kesuksesan orang lain. Berkat orang lain. Kadang juga kita pengen urapan orang lain.
Ulangi, tidak ada masalah kalau kita terinspirasi dari orang lain. Tapi yang penting dari awal adalah mengetahui apa rencana Tuhan dalam hatimu. Itu yang penting, dan itu gak akan bisa ditemukan di luar ruang doa pribadimu dengan Tuhan. Di luar persekutuanmu dengan Tuhan. Tapi dalam ayat ini menarik karena Tuhan bilang begini, delight yourself in the Lord. Bergembiralah di dalam Tuhan. So, dari ayat ini saya percaya bahwa Tuhan cara supaya kita bisa menemukan apa yang kita tahu, apa yang kita inginkan dalam hati kita harus bergembira di dalam Tuhan. Kita nggak akan menemukan apa yang kita inginkan dalam hati kita itu di luar delight yourself in the Lord. Saudara mau nangis, sedih nggak akan ketemu. Jadi proses hati untuk kita bisa menemukan apa yang kita inginkan adalah kita mesti dalam keadaan bergembira. Amin. Artinya kalau saudara kurang gembira, saudara sulit menemukan apa yang hatimu inginkan. Penting bergembira, saudara. Jadi bergembira, hati yang delight, bukan sebenarnya bergembira, bersuka cita lah gitu ya. Artinya kita harus membuat situasi hati kita itu baik, senang, bahagia, sukacita, dan di dalamnya kita bisa menemukan what is our desire yang ditaruhkan Tuhan. Jadi kondisi hati kita penting. Kalau kamu stres, gak bisa ketemu. Kalau kamu jealous, iri hati dengan kesuksesan orang lain, bagaimana kamu bisa menemukan apa yang hatimu inginkan? Kalau kamu cuman ikut-ikutan, no. Kamu harus bersuka cita. Kamu harus jaga lingkungan hatimu supaya kamu bisa menemukan apa yang hatimu sesungguhnya inginkan. Bilang amin. Jadi saudara jangan datang kepada Tuhan sambil marah-marah. Tuhan kasih tahu Pak kita. Kalau tak anjur, tak sunat masuk gereja 3 bulan. No. Saudara mau apa? Saudara cuma mau menemukan itu berdasarkan ayat ini dalam situasi saudara bahagia, sukacita. So make yourself the light in the Lord. Coba bilang ke dalam dirimu, make yourself the light in the Lord. Nah, mengapa penting kita mengetahui isi hati kita? Karena keinginan kita itu ada refleksi dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ulangi. Keinginan kita, apa yang muncul di dalam hati kita as a desire, sebagai hasrat, itu selalu bersumber dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi disitulah kita bisa mengetahui kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa. Kita sudah berdoa, hati kita bergembira. Tuhan memberitahu kepada kita, mungkin seperti saya tadi kemarin di Singapura, dihidupkan kembali. Apa yang mungkin sudah lama hilang dari pikiran saya. Untuk menyemangati diri saya kembali dalam pelayanan ini. Yes, of course, dunia akan membuat kita semakin padam. Dunia pasti dengan segala cara akan mematikan visi kita. Kita mungkin akan ditinggalkan oleh orang-orang yang lain juga. Dan kita akan menghadapi berbagai macam tantangan. But that's okay. Sama-sama bilang that's okay. Visi Tuhan akan tetap hidup dalam hatimu. Karena Tuhan yang menaruhnya di dalam hatimu. So start from your heart. Keinginan. Susah pastor. Susah untuk mengetahui keinginan. Biar so bahagia dan lain-lain sebagainya. Nah kalau begitu saudara-saudara kita akan going deep lagi. Kita bersuka cita karena Tuhan. Kita pengen ketemu apa keinginan hati kita. Bagaimana supaya kita bisa mengetahui bahwa itu adalah sungguh-sungguh keinginan hati kita. Sama-sama bilang burden.
Sudah ingat cerita Nehemia ya waktu lalu. Nehemia 1 ayat 3-4 gitu kejadiannya begini. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Jadi ada informasi yang masuk kepada Nehemia tentang saudara-saudara yang sedang mengalami kesukaran besar. So this is the mission. Dia terpengaruh karena ada kesukaran, ada situasi yang orang-orang ditawan dan sedang mengalami kesukaran. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini Nehemia. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kalau saudara sulit untuk mengetahui keinginan hati saudara, gitu ya, meskipun saudara sudah delight in the Lord, saudara masih sulit, pastor, untuk cari tahu apa? Coba cari opposite-nya. Coba cari bagian yang mengganggu hati saudara. Karena sometimes keinginan hati kita terbungkus dengan apa yang membebani kita. Bilang amin saudara-saudara. Ini penting, ini boleh bilang dia punya next step. Step yang pertama, delight in the Lord, supaya kita bisa tahu apa keinginan hati kita. Tapi kalau sampai situ kita gak bisa tahu juga, coba tarik diri kita, cari opposite-nya. Dulu saudara-saudara waktu kami lagi belajar berkhotbah gitu ya. Kami diajarkan untuk selalu memberitakan Injil apapun khotbahnya gitu ya. Jadi mau khotbah Abraham harus tetap beritakan Yesus. Mau khotbah tentang Nuh harus beritakan Yesus, diajarin gitu ya. Lalu satu kali kami masuk di sebuah paragraf atau sebuah bagian firman Allah, di mana kami sulit sekali untuk memasukkan Yesus dalam cerita itu gitu ya, untuk memasukkan Injil di dalam cerita itu. Lalu kemudian gitu ya, sudah dikasih waktu lama sekitar 1 jam, masih sulit kita bisa menyusun khotbah yang baik, tapi ayat-ayat itu memang seperti sulit untuk disambungkan dengan perjanjian baru. Sesudah semuanya stres, baru guru kan selalu jurusnya keluar terakhir. Jadi dia bilang gini, kalau kamu nggak bisa cari yang selaras, kamu harus mulai dengan opposite. Sama-sama bilang opposite. Jadi ini sebuah strategi untuk menemukan kasih karunia di. Jadi kalau kita nggak bisa menemukan kasih karunia di situ, jangan paksa. Tapi kita bisa menemukan kasih karunia kalau kita melihat dosa. Halo? Jadi harusnya kita kalau memang gak ada, kita gak bisa ke situ. Daripada kita pusing mau cari kasih karunia. Ini ayat tentang penghukuman semua. Bagaimana mungkin mau beritakan kasih karunia? Ini ayat tentang murka Tuhan. Bagaimana mungkin kita memberitakan kasih karunia? Tapi ingat, kasih karunia itu ada karena dosa. Wih saudara-saudara, yang tadinya sudah berjuang 1 jam, dalam hitungan menit kita bisa selesaikan sesudah kita menemukan opposite-nya. Halo? Dalam hidup kita, sometimes kita bisa menemukan tujuan kita itu melalui situasi yang opposite dengan apa yang kamu harapkan. Halo? Jadi kalau kamu ada berseberangan, jangan terlalu takut. Itu cara Tuhan untuk membawa engkau untuk menemukan apa yang sesungguhnya Tuhan panggil dalam hidupmu. Yang percaya bilang amin. Sebelum saya lanjut di poin yang kedua, saudara-saudara, mungkin saudara kita boleh tunduk kepala sebentar dan kemudian kita tanya, what is my desire? Apa sebenarnya keinginan hati saya? Coba saudara saat teduh selama mungkin 30 detik, 1 menit untuk saudara mencari tahu, Tuhan, apa keinginan hati saya sebenarnya? Apa yang saya mau Tuhan? Saya mau susun rencana, apa yang saya mau? Lord, what is desire you place in my heart? Apa
rencanamu yang kau taruh dalam hidupku. Roh Kudus buka, singkapkan semua yang terselubung. Kami percaya kami punya masa depan. Kami percaya kau menyediakan hal yang baik di depan kami, tapi kami masih belum paham. Singkapkan apa keinginan hati kami yang sesungguhnya, yang engkau taruhkan dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Second, yang kedua. Selaraskan keinginan hatimu dengan kehendak Tuhan. Oke. Amsal 16 ayat 3 bagian pertama gini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Kalau so punya nih, abis itu next step apa pastor? Serahkan sama Tuhan. Wow. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. Bagus sekali ayat ini. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ulang, terlaksanalah segala rencanamu. Ini kunci saudara-saudara, kita sering merencanakan tapi tidak pernah terlaksana, bukan? Kita sering merencanakan. Berapa banyak di antara kita yang punya banyak rencana, merendak terlaksana? Angkat tangan bilang saya. Mungkin kunci yang awalnya saudara lupa. Lupa menyerahkan whatever you do kepada Tuhan. Cuma begitu firman Tuhan gampang. Jadi keinginan hati, kalau di step ini enggak cukup. Pengen ini pastor, pengen ini pastor, enggak pengen. Saya pengen punya world class church. Tapi enggak cukup. Saya harus serahkan itu kepada Tuhan supaya terlaksana segala rencana ini. Katakan amin. Ketika apa yang kita rencanakan, kita serahkan. Mengapa sih perlu diserahkan sama Tuhan? Kan bukankah Tuhan yang sudah kerjakan itu di bagian awal? Ya karena ada unsur manusianya di situ. Supaya kita tetap bisa menjaga bahwa rencana kita ini selaras atau align. Satu garis dengan rencana Tuhan. Masih ingat ya waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu yang jadi. Ketika antara kehendak kita dan kehendak Tuhan ada kesenjangan, ada perbedaan yang perlu kita lakukan, selaraskan. Dan Yesus menunjukkan itu, dia memberikan teladan yang sempurna. Pertanyaan saya, apakah Yesus gak tahu kehendak Tuhan? Tapi Yesus sedang menunjukkan bahwa dalam keadaan sebagai manusia kita perlu melakukan adjustment. Dengan cara apa? Menyerahkan kepada Tuhan semua rencana kita. Semua yang kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita serahkan sama Tuhan. Commit to the Lord. Kalau pakai bahasa Indonesia yang lebih saudara paham, komitmenkan rencanamu kepada Tuhan. Not surrender, commit to the Lord. Bawa itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa mengikatkan dirinya dalam rencana-rencananya. Katakan amin. Yang ketiga, Amsal 21 ayat 5, ini lagi penting. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Sampai situ Jo. The plans of the diligent lead surely to abundance. Wes, bahasa Inggrisnya dapat gitu ya. Rancangan orang rajin, the plans of a diligent. Perhatikan kata yang paling penting di sini, saudara-saudara. Rajin. Sama-sama bilang rajin. Siapa yang merasa dirinya rajin di sini, angkat tangan bilang saja. Rajin beneran?
Hah? Karena ada yang rajin menunda-nunda. That will killing you. Rencana itu jodohnya adalah kerjakan dengan rajin. Langsung bilang rajin. Bukan rajin menunda. Siapa di sini yang rajin menunda? Ini masalah kita gara-gara barang ini. Betul atau betul? Long. Apa yang terjadi kalau orang pegang ini? Tertundalah segala rencana yang indah. Why? Karena kita senang. Karena kita senang melihat keberhasilan orang lain di sini. Tapi kita nggak akan berhasil hanya dengan melihat keberhasilan orang lain. Kita perlu lepaskan ini dan mengerjakan keberhasilan kita sendiri. Amin. Keberhasilan kita nggak akan terjadi hanya karena kita nonton. Halo, siapa yang suka nonton? Saya suka sekali nonton itu perkakas, cleaning. Dari hitam jadi putih. Aduh, kita suka sekali. Kita suka sekali itu bersih rumah. Itu satisfaction. Tapi itu gak akan membuat lantai rumah kita jadi bersih. Hanya dengan menonton film orang punya itu bersih. Sudah paham? Kita tidak sama dengan apa yang kita tahu. Kita akan menjadi sama dengan apa yang kita lakukan. Say amen. I talk to the Gen Z and Gen Z mom, Gen Z dad. Tolong, kita gak akan jadi dengan apa yang kita tahu. Kita akan jadi dengan apa yang kita lakukan dengan rajin. Langsung bilang rajin. Jangan cuma dipikir-pikir. Loh, action. Saya rekomendasi saudara-saudara untuk membaca bukunya Kristi yang kasih ke saya gitu ya. Habit, apa sih itu tuh judulnya? Apa sih Bab? Atomic Habit. Sama saya bilang Atomic Habit. Saudara, mana lebih gampang naik di atas? Pakai tangga yang DP step tinggi-tinggi atau yang kecil-kecil? Pernah naik tangga? Saya pernah lihat tangga cingke. Mana lebih enak naik tangga cingke atau naik tangga yang stainless yang orang jabli? Suruh naik tangga cingke itu dari sini, DP step satu di sini. Jadi mesti angkat, dan kaki mesti angkat di situ. Betul toh? Mar jadi lama. Harusnya tangga mah kecil-kecil supaya gampang naiknya. Itu atomic habit. Jadi diligent itu bukan langkah besar, tapi langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Kalau saudara nggak percaya, lihat suami saya itu, langkah kecil. Kalau dia jadi sehat, kuat, berotot, makin tua makin berotot, itu karena dia lakukan langkah kecil. Jangan tanya kita. Saya masih terinspirasi. Tenang, semua take action. Mesti umumkan Pak Jemaat supaya jemaat tahu. Ya. So apa yang saya bilang ini saya gumuli juga. Dan saya mau kita semua keluar dari situasi ini. Buat planning. Karena hanya dengan merencanakan yang baik dan melakukan apa yang kita rencanakan, kita akan berhasil sampai di sana, di tempat yang Tuhan inginkan. Amin. So mungkin yang membuat kita penting hari ini adalah kita mesti tahu dulu apa yang mau kita lakukan. Karena banyak di antara kita nggak mau melakukan apa karena nggak tahu. Nggak tahu melakukan apa karena nggak tahu. Ada sebuah cerita, saya mau close dengan cerita ini tentang Florence Chadwick gitu ya. Dia hidup tahun 1952, dia adalah seorang perenang profesional. Dia berusaha memecahkan rekor untuk berenang dan dia mencoba untuk berenang sepanjang 26 mil dari Catalina Island
menuju ke California. Oke. Jadi dia pengen, dan pada waktu dia putuskan itu, saudara-saudara, itu airnya sangat dingin. Airnya sangat dingin dan kemudian banyak kabut. Apa yang terjadi? Akhirnya saudara-saudara, sesudah 15 jam dia berjuang gitu ya. Sesudah 15 jam dia berjuang di air yang dingin dan suasana yang berkabut, dia akhirnya kemudian berhenti dan dia naik lifeboat yang sama-sama dengan dia. Saudara tahu, menit di mana dia menyerah itu tinggal 1 mil dari pinggirannya California. Kurang 1 mil. Tapi karena dia gak bisa lihat karena kabut, dia menyerah. 2 bulan kemudian, dia reporter tanya dulu sama dia, kamu kenapa kok kamu bisa menyerah? Dia bilang begini, waduh, kalau saya bisa lihat ujungnya, saya nggak akan berhenti di sini. Tinggal 1 mil. Itu sebabnya 2 bulan kemudian dia berenang lagi. Dia berenang lagi dan dia sudah nggak peduli dengan kabut karena dia tahu bahwa dia bisa. Sudah paham maksudnya? Jadi apa yang saudara bisa lihat itu akan mempengaruhi tindakan saudara. Kalau saudara nggak pernah lihat masa depan saudara bersama dengan Tuhan, saudara pasti nggak akan pernah bisa ke sana. Itu sebabnya saya bilang rencanakan, lihat dulu di kertas. Kita mau jadi seperti apa? Kita mau punya pendapatan berapa? Kita pakai keluarga mau seperti apa? Attract itu, lahirkan dulu dalam penglihatan imanmu. Ibrani pasal 11, ayat yang paling terakhir. Tiba-tiba muncul saudara-saudara. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Boleh kita pakai terjemahan bahasa Inggris NIV kalau ada di situ. Tulisannya begini. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ada bahasa Inggrisnya? Now, faith. Jadi untuk kita bisa mendapatkan hasil kita harus punya yang now, real time sekarang itu namanya faith, namanya iman. Sama-sama bilang iman. Iman saudara gak akan butuhkan di masa depan. Ibrani pasal 1 bilang now faith. Jadi iman itu kita butuhkan sekarang. Dalam kita merencanakan, kita harus merencanakan dengan iman now. Real time. We must have a real time faith. Full, enggak. Buset. Dan itu yang mau saya minta untuk saudara saat ini. Supaya kita punya iman for now. Faith is the assurance. Jadi apa yang mau saudara rencanakan sekarang? Kita rencanakan dengan iman. Real time faith sekarang.